Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penyergapan. Chapter 19. Penyergapan bayangan hitam tiba-tiba muncul di semak-semak lebat di dalam hutan lebat. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang dan melihat sebuah titik di bawah pohon besar, yang jaraknya hanya 100 meter. Lebih dari 10 sosok manusia sedang beristirahat di dekat tempat itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati cuaca dari dalam hutan lebat. Dia ragu-ragu sejenak. Nafasnya sangat tenang sehingga tidak ada sedikit pun fluktuasi. Meskipun targetnya ada di depannya, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selain itu, Fan Ling adalah seorang Douling, sedangkan dua orang tua di sisinya juga memiliki kekuatan yang setara dengan kelas Douling. Menambahkan beberapa penjaga lain yang kekuatannya cukup kuat, bahkan Xiao Yan, dengan bantuan Yao Lao, akan mengalami kesulitan untuk menghadapi mereka semua dalam waktu singkat. Karena itu, dia harus mencari peluang terbaik untuk menyerang. Jika tidak, kemungkinan akan sedikit merepotkan begitu dia mengekspos dirinya sendiri. Kekuatan Sekte Darah bisa, bagaimanapun, dianggap cukup kuat bahkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Xiao Yan terfokus pada kelompok Fan Ling. Pihak lain beristirahat selama hampir 10 menit sebelum akhirnya mereka berdiri sekali lagi. Sama seperti Xiao Yan berpikir bahwa mereka akan bergegas maju melanjutkan rute lebih awal. Bagaimanapun, sekelompok orang tiba-tiba membuat belokan besar dan langsung bergegas menuju sisi barat, kota tanda hitam. Xiao Yan terkejut saat melihat kelompok Fan Ling tiba-tiba berubah arah. Ekspresinya segera berubah sedikit. Apakah dia ditemukan? Pikiran ini melintas di dalam hatinya sesaat sebelum secara otomatis dibuang. Orang terkuat dari kelompok Fan Ling adalah seorang Douling, jadi mustahil bagi mereka untuk menemukan Qi-nya. Selain itu, bahkan jika mereka menemukannya, sesuatu seperti mengubah jalan mereka tidak akan terjadi. Bagaimanapun, seseorang yang kekuatannya di permukaan hanyalah kelas Dadoshi tidak cukup untuk menyebabkan mereka menjadi ketakutan ini. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Jejak keraguan melintas di hati Xiao Yan. Jari-jarinya dengan lembut menekan dahan pohon dan tubuhnya seperti kelelawar di malam hari. Dengan lembut meluncur ke depan dan mendarat di pohon besar. Setelah itu, dia sekali lagi mengikuti kelompok di depan. Kedua kelompok orang itu, dengan satu di depan dan satu di belakang, hanya berjarak 100 meter saat mereka bergegas menuju sisi barat, kota tanda hitam. Setelah kesibukan ini berlanjut selama 20 menit, suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang tersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka, ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Qi Do Huang di rumah lelang sebelumnya. Apalagi Qi itu gelap dan sedingin es. Ini sangat mirip dengan Qi Fan Ling. Tubuh yang sedang maju ke depan tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba ini. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di balik pohon. Dalam hatinya, dia berkata dengan kaget, apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap seseorang? Sepertinya tidak begitu. Yao Lao merenung dengan keras. Dari kelihatannya bagaimana mereka menyembunyikan kehadiran mereka. Nampaknya mereka sedang menunggu. Apakah mereka perlu berusaha keras untuk berurusan denganmu? Siapa Dadoshi yang lemah? Penyergapan. Wajah Xiao Yan berubah muram sebelum dia menghela nafas lega. Alisnya penuh keraguan saat dia berkata, tapi bagi Do Huang yang kuat untuk memimpin sekelompok besar orang untuk bersembunyi dan bersiap untuk penyergapan di sini, apa yang mereka coba lakukan? Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah kota tanda hitam. Setelah tertegun sejenak, dia sepertinya tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak bisa tidak berkata dengan kaget di dalam hatinya. Orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk merebut item yang dilelang, kan? Yah, itu sangat mungkin. Teknik di kelas Do atau pil naga misterius Yin Yang. Salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan Sekte Darah menghabiskan banyak upaya untuk mencuri.
Sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering terjadi di wilayah sudut hitam. Yao Lao juga kaget saat mendengar ini. Namun, dia tidak menolak tebakan Xiaoyan. Lalu apa yang kita lakukan? Fan Ling telah memasuki area penyergapan dan melihat betapa tenangnya para penyergap jelas orang-orang dari Sekte Darah. Karena guru telah merasakan seseorang yang lebih kuat daripada pemimpin 8 gerbang di Teluk, bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan pecahan peta itu? Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa daya. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kami akan diam-diam mengawasi dan bereaksi sesuai itu. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum dia menahan napas hingga batasnya. Dia diam-diam melintas ke area yang lebih tinggi di dalam hutan sehingga dia bisa memiliki pemandangan yang bagus. Tubuh Xiaoyan ditekan rata di semak-semak yang berkerumun ini. Medan yang menopangnya secara kebetulan memungkinkan dia untuk melihat semua cekungan hutan di bawah. Tatapannya terselubung saat menyapu hutan, yang begitu sunyi sehingga tidak ada gumaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Lao menyuarakan peringatan, kemungkinan Xiaoyan akan mengikuti Fan Ling dan menyerbu ke dalam hutan kecil dan tidak akan menemukan penyergapan tersembunyi ini. Sisi timur dari gugusan hutan kecil ini adalah jalan setapak kecil, yang berkelok-kelok sampai ke ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapu itu, samar-samar seseorang akan dapat melihat garis samar, kota tanda hitam. Dari perspektif medannya, hutan kecil ini tampak seperti jalan yang harus dilalui di sisi barat, kota tanda hitam. Tidak heran orang-orang dari Blood Sect memilih untuk melakukan penyergapan di sini. Tubuh Xiaoyan seperti mayat, yang berbaring dengan tenang di dalam jaring tebal. Nafasnya ditekan dari keadaan normalnya ke titik di mana dia menghirup sekali setiap 2 hingga 3 menit. Bagaimanapun, ada orang yang kuat dari kelas Do Huang di hutan kecil di bawah. Jika bukan karena Yao Lao diam-diam membantunya, kemampuan Xiaoyan tidak akan cukup untuk bersembunyi di bawah hidung pihak lain ini dengan lancar. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, wilayah yang agak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Bahkan burung-burung terbang itu juga gemerisik dan menggigil saat mereka mengecilkan tubuh mereka di sarang mereka karena mereka merasakan niat membunuh yang merayap keluar. Mereka bahkan tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana sepi yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiaoyan menyipitkan matanya, seluruh tubuhnya pada dasarnya rawan di tanah. Pada saat tertentu, jarinya yang masih menyentuh tanah sedikit bergetar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke jalan kecil yang menuju ke Black Mark City. Ada suara samar, lemah, suara kuda meringkik datang dari arah itu. Apakah mereka akan segera tiba? Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi lebih tajam. Di jalan setapak di kejauhan, sekelompok sosok manusia yang menunggang kuda cepat bergegas ke arah lain dari jalan setapak seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan. Debu kuning melonjak ke langit di sepanjang jalan. Berderak, mengikuti suara kuku kuda yang semakin keras. Beberapa suara lembut tali busur yang ditarik bergema di dalam hutan kecil. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia yang menunggang kuda saat mereka maju secara bertahap muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiaoyan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Orang-orang dari Sekte Darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin Yang. Namun, tidakkah mereka takut bahwa Sky Serpent Mansion akan membalas dendam? Karena yang terakhir memiliki kemampuan untuk memperebutkan harta karun ini. Sepertinya kekuatan Istana Ular Langit tidak dianggap lemah di benua ini, bukan? Ah, masih lumayan, Yao Lao berkata dengan lemah. Kupikir kehadiran Do Huang di hutan di bawah ini adalah pemimpin sekte dari Blood Sect. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari Sky Serpent Mansion pergi. Selama tidak ada yang kembali hidup-hidup, Sky Serpent Mansion hanya bisa melompat dalam amarah. Lagi pula, sesuatu seperti membunuh orang di tengah perjalanan mereka terjadi hampir setiap hari di
wilayah Black Corner. Tidak membiarkan siapapun pergi. Mereka sangat kejam. Xiao Yan membuka mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Jika kabar tentang hal semacam ini menyebar, kedua faksi harus bertarung sampai mati. Selain itu, ini melibatkan harta karun seperti pil naga misterius Yin Yang. Wajar jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Bagaimanapun, Sky Serpent Mansion pasti tidak akan membiarkannya sia-sia setelah menghabiskan begitu banyak. Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu jalan kecil itu. Sesaat kemudian, hutan kecil yang tenang muncul di depan mata mereka. Yang memimpin, rumah ular langit, secara alami adalah Penatua King yang cantik, yang dilihat Xiao Yan di tempat pelelangan. Setelah bergegas dengan cepat ke titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan di kejauhan. Alisnya sedikit terkatup rapat, karena dia bisa menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion. Kekuatan dan pengalamannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan di balik kehati-hatian sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta karun unik yang berharga seperti pil naga misterius Yin Yang bersamanya. Dia pasti harus lebih berhati-hati selain berhati-hati. Elder King mengangkat tangannya dan menunjukkan sinyal. Kecepatan terburu-buru mereka secara bertahap melambat. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera, ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sampingnya, dan mendarat di semak-semak. Itu menyerbu ke dalam hutan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ular energi kecil itu dengan diam-diam merayap ke dalam hutan. Mata ular zamrudnya hendak melihat sekeliling, ketika angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam dengan segera dan dengan keras dimasukkan ke dalam kepala ular itu. Yang pertama berjuang untuk beberapa saat sebelum berubah menjadi energi dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Saat ular energi kecil terbunuh, ekspresi Penatua King, yang sudah mencapai tempat tidak jauh dari hutan, berubah tiba-tiba. Dia menjerit keras, "Hati-hati, ini penyergapan. Haha, kamu memang layak menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion. Taktikmu menggabungkan Doki menjadi seekor ular benar-benar hebat." Teriakan Penatua King baru saja terdengar ketika tawa keras seperti burung hantu dipancarkan dari hutan pada saat bersamaan. Ki yang kuat tiba-tiba naik ke langit. Bayangan merah darah melesat keluar dari hutan dan terus mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya, yang berisi kilatan merah dan dingin gelap pekat yang sulit disembunyikan, menyapu kelompok Elder King di luar hutan. Fan Lao, melihat pria tinggi dan besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi Penatua King berubah sangat. Dia segera berteriak dengan eksterior yang tegas, tetapi interior yang goyah. Apa yang Anda maksud dengan ini? Jangan bilang kalau kamu ingin menyatakan perang terhadap Sky Serpent Mansion, kami. Haha, saya tidak berpikir untuk menyatakan perang. Namun, saya tertarik dengan pil naga misterius Yin Yang di tangan Elder King. Pria berjubah merah itu tersenyum. Namun, senyuman ini memiliki kepekatan yang keluar darinya yang tidak mungkin untuk ditutupi. Menarik kembali. Semua orang meninggalkan tempat ini sendirian. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan masalah ini ke kepala rumah. Mendengar pihak lain menyebutkan pil naga misterius Yin Yang, hati Penatua King tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Segera, dia tidak ragu-ragu saat dia menjerit keras. Kakinya segera menginjak punggung kuda karena tubuhnya yang pertama berubah menjadi bayangan yang melintas ke arah pedalaman semak di sisi jalan utama. Siu, 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 saat orang-orang dari Sky Serpent Mansion tersebar dan mundur. Gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Panah yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari segala arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka, bahkan Penatua King tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkedip saat dia menghindari panah. Orang-orang dari Sky Serpent Mansion yang telah tersebar dan menembak ke segala arah, sebenarnya sekali lagi dipaksa untuk menyusut bersama. Pada saat ini,
Hampir 100 prajurit Sekte Darah, mengenakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka, keluar dari hutan hitam yang gelap di 4 sisi jalan. Wajah para prajurit Sekte Darah ini seperti kayu, seperti boneka. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kegelapan dan kekejaman yang sama seperti Fan Ling. Penatua King, serahkan pil naga misterius Yin Yang, dan aku akan mengizinkanmu hidup. Jika tidak, mati. Tubuh pria berjubah hitam di atas pohon berkelebat seperti hantu dan langsung muncul di langit pengepungan. Teriakan gelapnya yang kental bergema di udara di atas jalan setapak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.